Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mulai Minggu 23 Januari, ibadah online NDC Kids at Home dapat diakses dari pukul 8 melalui YouTube channel NDC. Dukung dan arahkan anak-anak Anda untuk selanjutnya mengikuti small group online sesuai dengan jadwal-jadwal berikut ini. Anak-anak adalah masa depan. Persiapkan mereka untuk bertumbuh dewasa dalam cinta dan takut akan Tuhan. Shalom adik-adik semua dan shalom para orang tua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kita sudah ada di minggu terakhir bulan Januari dan kita sudah melihat, kita sudah belajar bersama bagaimana Tuhan menyertai Yosua dan bangsa Israel untuk menduduki tanah perjanjian. Nah, sekarang di minggu yang terakhir ini kita akan terus belajar mengenai kisah bangsa Israel, bagaimana perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Dan sebelum itu kita juga ingin merayakan atau kita ingin mendoakan teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang berulang tahun sepanjang bulan Januari ini. Nah, inilah nama setiap anak-anak yang berulang tahun sepanjang bulan Januari. Baik para orang tua yang dikasihi Tuhan, demikianlah nama anak-anak yang berulang tahun sepanjang bulan Januari ini. Dan apabila ada anak-anak saudara yang berulang tahun dan saudara sedang bersama dengan mereka, saya dorong saudara semua untuk menumpangkan tangan di atas anak-anak saudara. Dan marilah kita lepaskan berkat bagi mereka semua. Dan adik-adik di rumah, mari kita sama-sama berdoa. Kita mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang bulan Januari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa buat mereka yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat berkat kasih anugerah Tuhan. Kalau setiap anak-anak ini Tuhan, Engkau kembali anugerahkan 1 tahun dalam usia mereka. Mereka bertumbuh semakin dewasa, mereka bertumbuh semakin besar. Dan kami yakin dan percaya juga Tuhan, bukan hanya usia mereka yang bertambah, namun juga cinta mereka kepada Tuhan, kasih mereka kepada Tuhan, kedewasaan rohani mereka juga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa, hamba berdoa Tuhan, biarlah kiranya segala berkat yang terbaik Engkau berikan kepada setiap anak-anak ini Tuhan. Masa depan yang luar biasa Engkau sudah rancangkan bagi mereka. Hamba juga berdoa buat setiap orang tua, biarlah kiranya Tuhan juga memberkati setiap orang tua untuk bisa mendidik anak-anak mereka, untuk bisa mengasuh anak-anak mereka di dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Biarlah anak-anak ini boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang cinta Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai kehidupan mereka menjadi anak yang luar biasa, menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala berkat yang terbaik, biarlah kiranya Engkau curahkan kepada setiap anak-anak yang berulang tahun di bulan Januari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Baik, semua kita yang berdoa, kita katakan amin. Nah, mari adik-adik sekalian, sekarang kita mempersiapkan hati, kita mau beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan di dalam NDC Kids at Home. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Wah, adik-adik semuanya penuh dengan semangat. Adik-adik udah siap untuk menari dan memuji Tuhan. Tapi sebelum itu yuk kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami siap memuji Engkau ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan semangat. Halo adik-adik, mari kita menari untuk Tuhan yuk. Ikutin gerakan kakak ya. Tangannya di depan, yang satu lagi diputar ke belakang.
Let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. And DC Kids, praise the Lord. Yuk adik-adik, satu kali lagi kita yel-yel bareng-bareng biar lebih semangat. And DC Kids, praise the Lord. Wah, adik-adik penuh semangat memuji Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan pujian berikut. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Mari adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Angkat tanganmu adik-adik. Oh
praise of your glory, for you were raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Shalom adik-adik. Sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan nih. Sebelumnya kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan doa. Yuk bersama-sama dengan Kak Hani kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan memberikan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau siapkan hati, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik, lihat nih Kak Hani bawa apa? Bola. Seru banget ya main bola. Adik-adik di rumah suka nggak main bola? Iya, Kak Hani juga suka banget main bola nih. Kak Hani udah mempelajari beberapa cara lempar nih. Lihatin Kak Hani ya. Hup. Sekali lagi Kak Hani bisa lebih tinggi. Siap-siap ya adik-adik di rumah ya. Ha. Wah, coba ya sekali lagi nih Kak Hani bisa lebih tinggi lagi. Adik-adik siap? Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Aduh, sakit. Siapa sih ini yang lempar bola? Sakit kena kepala Jojo. Aduh gawat, kena kepala Jojo. Kenceng lagi, kayaknya sakit deh. Aduh, Kak Hani ngaku salah nggak ya? Jojo nggak tahu sih kalau yang lempar Kak Hani. Apa diem-diem aja ya? Soalnya Kak Hani takut kalau ngaku salah sama Jojo, nanti Jojo marah. Gimana kalau Jojo nggak mau main lagi sama Kak Hani? Atau nggak bantuin Kak Hani bikin PR? Aduh, adik-adik di rumah diem-diem aja kali ya. Kita sembunyiin aja ya, jangan bilang Kak Hani yang lempar. Tapi Kak Hani inget deh kalau firman Tuhan bilang kalau kita berbuat salah kita harus mengaku dan meminta maaf. Aduh, tapi Kak Hani takut kalau ngaku ntar Jojo marah sama Kak Hani. Gimana ya adik-adik ya? Ngaku enggak? Ngaku aja kali ya. Kak Hani mau taat deh sama firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kalau kita berbuat salah kita harus mengaku dan meminta maaf. Kalau gitu adik-adik di rumah bantuin Kak Hani ya. Kalian doain Kak Hani supaya Jojo nggak terlalu marah sama Kak Hani dan mau memaafkan Kak Hani. Oke? Oh, sakit banget. Jojo, tadi sebenarnya bola yang kena kepala kamu itu Kak Hani nggak sengaja lempar. Sakit ya? Apa? Kak Hani? Iya Jo, sorry banget, maaf banget ya. Tadi Kak Hani bener-bener nggak sengaja lemparnya. Lain kali Kak Hani janji kalau main lihat-lihat dulu deh, akan lebih hati-hati lagi. Maaf ya Jo ya, maaf ya. Ya udah deh, karena Kak Hani suka bagi Jojo permen dan Kak Hani mau ngakui kesalahan Kak Hani. Jojo maafin, jangan ulangin lagi ya Kak. Siap Jo, maaf ya.
Wah adik-adik, siapa tuh yang di rumah pernah seperti Kak Hani? Takut mengakui kesalahan. Oh ya? Iya, Kak Tata juga pernah. Ada yang bilang tuh, Kak Tata aku takut mengakui kesalahan karena nanti aku dimarahin sama mama. Oke, aku juga pernah Kak Tata, aku takut mengakui kesalahan karena nanti aku dihukum. Aku takut mengakui kesalahan, nanti aku gak punya temen. Gimana dong? Wah, ternyata banyak orang yang takut mengakui kesalahannya. Ini sama loh adik-adik dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Padahal adik-adik tahu selama bulan-bulan ini kita udah belajar bagaimana Tuhan menyertai Yosua memimpin bangsa Israel melalui peperangan ke peperangan yang lain dan menang semuanya. Bahkan Yosua pun juga mengingatkan nih kepada bangsa Israel untuk selalu setia kepada perintah Tuhan, melakukannya juga adik-adik. Nah, ketika Yosua sudah tua dan akhirnya meninggal, bangsa Israel kehilangan sosok pemimpin adik-adik. Terus bagaimana dong Kak Tata? Nah, kisah selanjutnya kita mau dengerin ya dari Kak Gebi. Bagaimana perjalanan bangsa Israel selanjutnya setelah Yosua meninggal. Adik-adik, setelah Yosua meninggal, Tuhan berfirman suku Yehuda sebagai suku tertualah yang harus maju berperang. Yehuda pun maju bersama dengan saudara-saudaranya mengalahkan orang Kanaan dan orang Farisi. Bangsa Israel terus menghalau bangsa-bangsa yang ada di wilayah yang diberikan Allah kepada mereka. Namun, tidak semuanya mereka musnahkan. Ada yang dibiarkan hidup dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Hal inilah awal mula kejatuhan bangsa Israel adik-adik, karena bangsa ini tidak mengenal Tuhan. Setelah bangsa Israel dari generasi Yosua mati, firman Tuhan mencatat muncullah generasi yang tidak mengenal Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah bukan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menjadi marah dan menyerahkan bangsa Israel ke tangan musuh-musuh mereka. Sehingga setiap kali berperang, bangsa Israel kalah adik-adik. Bangsa Israel mengalami kesulitan karena mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada berhala. Namun, demikian Allah telah membangkitkan seorang hakim dari antara mereka untuk melepaskan mereka dari kesulitan. Bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa lain menang saat berperang dengan bangsa Israel. Tuhan ingin mengajarkan umatnya untuk kembali kepada Tuhan. Ya adik-adik, Tuhan itu mau agar bangsa Israel selalu berjalan di jalan yang benar. Jadi kalau setiap kali bangsa Israel menyeleweng, mereka nggak menyembah Tuhan, mereka menyembah Allah yang lain, atau mungkin mereka mengeluh, atau mungkin mereka marah-marah kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel datang kembali kepada Tuhan, berdoa mengakui kesalahan, Tuhan mendengar, Tuhan mengampuni kesalahan mereka. Sama seperti Kak Hani tadi adik-adik. Kak Hani mengakui kesalahan kepada Jojo dan Jojo memaafkan Kak Hani. Tuhan juga demikian adik-adik, karena Tuhan itu setia adik-adik. Jadi adik-adik gak usah takut dihukum, gak usah takut lagi gak punya teman, gak usah takut lah. Pokoknya kalau melakukan kesalahan, ingat, datang dalam Tuhan, datang dalam doa, minta pengampunan kepada Tuhan, akui kesalahan adik-adik dan pasti Tuhan akan mengampuni adik-adik. Karena apa tadi? Tuhan setia. Jadi Tuhan juga mau adik-adik semua hidup dalam kesetiaan, hidup untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, sama seperti bangsa Israel. Tapi Kak Tata, setia itu apa sih? Nah adik-adik, Kak Tata punya gambar, lihat ini. Tahu gambar apa? Ya, roda mobil. Roda mobil itu bentuknya apa? Bentuknya bulat ya. Nah, roda mobil ini bentuk yang bulat itu dia akan berjalannya gimana? Berjalan terus kan, bisa jalan halus, terus muter terus gitu ya adik-adik. Nah setia itu juga sama seperti itu adik-adik. Setia itu melakukan suatu hal terus menerus, seperti roda tadi berputar terus dan gak pernah bosan adik-adik. Setia dalam hal apa Kak Tata? Semuanya adik-adik. Setia memuji Tuhan, setia menyembah Tuhan, setia baca Alkitab,
setia berdoa, terus-menerus dilakukan setiap hari, setiap saat, terus-menerus dilakukan. Buat apa Kak Tata? Kan kita mau jadi anak-anak yang setia untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik, ingat ya, karena Tuhan itu setia, kita anak-anaknya juga harus setia. Jadi siapa yang di sini mau terus setia menyenangkan hati Tuhan? Kak Tata mau. Adik-adik? Aku mau menjadi anak yang setia. Yuk adik-adik, kita ucapkan kalimat ini bersama-sama ya sekali lagi. Aku mau menjadi anak yang setia. Nah adik-adik, sama seperti Tuhan sudah setia kepada kita, kita juga harus setia kepada Tuhan. Kita harus selalu taat dan menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang Kak Hugo mau ajak adik-adik untuk membaca dan mengikuti gerak ayat hafalan yang akan diperagakan oleh teman kita yang satu ini. Halo teman-teman, namaku Sabrina. Ayat hafalan hari ini adalah 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekali lagi ya teman-teman, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah. Good job adik-adik. Setelah adik-adik beribadah di NDC Kids at Home, adik-adik dapat mengikuti small group. Tapi kakak dengar di sini ada adik-adik dan papa mama yang nggak tahu apa itu small group. Small group itu adalah kelas pemuritan dari usia baby sampai dengan 6 SD yang dilakukan secara online, di mana adik-adik dapat sharing cerita firman Tuhan, dapat bersaksi dengan temannya, bahkan adik-adik dapat bermain bersama kakak-kakak dari NDC dan juga teman-teman seusia mereka. Nah, seru kan adik-adik? Nah, bagi adik-adik yang belum join small group, adik-adik dapat mendaftar melalui link atau nomor WA berikut ya. Nah, sekarang kakak mau ingetin nih, untuk papa mama yang anaknya berusia baby sampai dengan TKB dapat mendownload aktivitas di NDC App. Dan bagi papa mama yang anaknya duduk di kelas 1 sampai dengan 6 SD dapat mendownload bahan diskusi di NDC App. Semua materi terdapat dalam fitur Parenting 101 ya. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Yuk kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing, kiranya Kau tetap memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk selalu setia kepada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. Yesus,爱我们小孩。Shalom adik-adik. Dalam rangka Chinese New Year 2022, maka NDC Kids akan mengadakan lomba menyanyi. Adik-adik yang sudah terdaftar dalam small group online NDC Kids dapat mengikuti lomba ini dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, lagu yang dinyanyikan wajib lagu Mandarin ya. Lalu yang kedua, jika adik-adik menggunakan baju chongsam seperti yang Kanana gunakan, maka adik-adik akan mendapatkan nilai tambahan. Lalu adik-adik sudah harus terdaftar dalam small group online NDC Kids. Usia adik-adik yang diperbolehkan ikut adalah usia 3
sampai 11 tahun, asalkan adik-adik sudah bisa menyanyi ya. Lalu video dibuat dengan kualitas, penerangan, dan suara yang baik dan jelas. Lalu jika adik-adik sudah membuat video menyanyinya, adik-adik dapat mengirimkan video tersebut ke email sebagai berikut. Dengan subjek, nama anak, wilayah ibadah, kakak small group online yang mengajar, nomor telepon yang bisa dihubungi, lalu nama IG orang tua atau anak. Video ditunggu paling lambat 2 Februari 2022 pukul 12 siang ya. Video terpilih akan ditampilkan dalam tayangan NDC Kids at Home tanggal 6 Februari 2022. Dan 3 orang pemenang akan mendapatkan hadiah menarik. Yuk ikutan, siapa tahu video kamu yang terpilih. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.